servant of God. Hidupnya tidak untuk yang lain. Jadi di situ saya renungkan, berarti memang sudah jalan hidup saya. Saya lahir sebetulnya mungkin kalau bukan karena tujuan itu sudah lama saya mati. Karena saya pikir teman SMA saya sama-sama mandi di sungai, terpeleset, meninggal. Teman saya satu kelas, akrab sekali, meninggal. Dan saya sampai hari ini hidup. Berarti memang garis hidup saya untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi penolong agama Allah. Walaupun sebenarnya agama Allah tidak perlu ditolong. Saya hanyalah ingin menolong diri saya sendiri. Saya yakini itulah real hidup saya. Bang Sandi dengan real hidupnya, Pak Anin dengan real hidupnya. Tapi kemudian di beberapa stasiun kita ketemu. Dan alhamdulillah stasiun yang kita ketemu itu semuanya stasiun kebaikan-kebaikan semua. Kalau saya renungkan, saya ketemu dengan Bang Sandi dulu di rumah Ustaz Solmen pagi, dari Akbar dengan Bang Roma, itu Bang Haji, itu juga di stasiun kebaikan. Lalu kemudian dari rumah jamaah juga stasiun kebaikan, di lembaga adat Melayu Riau di stasiun kebaikan. Ada juga orang ketemu di beberapa stasiun, itu teman kamu? Iya. Dulu kenalnya di mana? Kami sama-sama sangkal Pak Ustaz. Ketemu juga. Jadi ada beberapa titik memang orang ketemu di sana. Dan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bertemu dengan Bang Sandi di stasiun-stasiun kebaikan itu. Mudah-mudahan stasiun pertemuan kami yang terakhir nanti adalah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pertemuan yang paling indah. Pertemuan yang paling abadi adalah ketika salamun qawlan min rabbir rahim wasifal ladina taqarrabu ila jannati zumara. Ketika orang-orang beriman itu diarak dengan gerombolan menuju pintu surga, lalu sampai di pintu itu apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat untuk kamu, betul karena kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal abadi di dalamnya. Tak ada tipu, tak ada dusta, tak ada bohong, tak ada permusuhan. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut dari dalam hati mereka ghil yang membuat kita ada clash. Itu adalah ghil. Ghil artinya hasad, dengki, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat, menikmati ketika orang lain susah. Inilah yang membuat kita akhirnya di dunia ini kacau balau. Tapi ketika dicabut Allah Ta'ala, masuk ke tempat kedamaian, tempat yang paling damai itu disebut dengan Darussalam. Dar, rumah, salam, rumah yang penuh dengan kedamaian. Makanya selesai sholat kita selalu mengatakan Allahumma antas salam, engkaulah maha damai. Wa minkas salam, kedamaian ini akan kembali kepada engkau. Fahayyina rabbana bissalam, hidupkan kami dengan kedamaian hati, kedamaian jiwa. Ucapnya adalah wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke darussalam, ke dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus. Sementara menuju ke sana, Allah titipkan ruh bersemayam dalam jasad, masih berkeliling karena Covid. 6 bulan saya tidak keluar dari Pekanbaru, Bang Sandi. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus menetap. Walaupun terbang kemana-mana online, Zoom, termasuk kita bertemu kemarin juga Zoom. Lalu kemudian karena dilihat sudah memungkinkan, kami jalan darat dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Bukit Tinggi, melalui Mandailing, Natal, dari Bukit Tinggi ke Palembang, dari Palembang kembali ke Jambi, dari Jambi ke Pekanbaru. Jalan darat untuk menghindari, mana tahu diperiksa tiba-tiba positif. Tapi Bang Sandi dan keluarga yang takut. Sebelum kali saya sudah rapid test dan alhamdulillah saya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan. Nah, oleh sebab itu, sementara perjalanan hidup di dunia ini, saya saat ini lahir 1977, umur 43 tahun. Bang Sandi juga saya kira jelita jelang 50 tahun. Lewat Ustaz. Belum lewat? Masya Allah. Lolita. Lolita, lolos 50 tahun. Tapi itu semua sebetulnya usia, apalah arti usia?
Jadi kalau kita selalu merasa tua dengan hadirnya Mahathir Muhammad, semua merasa muda kan? Jadi ada saja cara Allah bahwa sesungguhnya usia itu perasaan. Usia itu sebenarnya perasaan. Jadi saya kalau melihat Bang Sandi paling muda nih, karena saya lihat semangatnya, aktivitasnya, itu semua. Jadi bagaimana perjalanan hidup kehadiran Bang Sandi menjadi inspirasi buat orang lain. Selanjutnya seorang yang paling baik, banyak orang sekedar soleh, baik untuk dirinya, tapi yang diinginkan itu bukan sekedar soleh, tapi muslim. Muslim itu dia bisa baik untuk orang lain. Nah, karena dalam Islam kalau ada orang sekedar soleh, sholat, bayar zakat, puasa, belum baik sampai dia menjadi kebaikan untuk orang lain. Tapi yang paling baik adalah bukan cuma baik untuk manusia, tapi baik untuk agama. Baik untuk agama itu bahasa Arabnya Salahuddin. Karena orang Barat susah menyebut Salahuddin, Sultan Saladin. Tapi sebenarnya adalah kebaikan agama. Karena kebaikan agama itu yang menjadi kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak-anak muda di Indonesia, generasi muda, banyak mengambil inspirasi dari karya-karya dari perjalanan hidup Bang Sandi, keberanian untuk membuat sebuah keputusan, dan kemudian bagaimana segala resiko dari keputusan itu bisa dijalani dengan semangat, maka itu sesungguhnya adalah karya. Jadi kalau ada orang mengatakan yang bisa membuat cerita itu adalah manusia, makhluk yang bisa membuat cerita itu manusia, maka muncul istilah man next story. Jadi tidak ada kita dengar ada hewan membuat cerita. Itu ada tuh buktinya Pak Ustaz, cerita tentang hewan. Manusia bercerita tentang hewan, lalu muncullah cerita tentang hewan. Jadi manusia diberikan Allah SWT kemampuan yang luar biasa. Ada akal dipinjamkan, ada pandangan mata, ada telinga, ada hati. Di saat nafsunya begitu luar biasa, datang rem. Orang Arab menyebut akal itu 3 huruf. Akal artinya tali. Makanya orang Arab Saudi Arabia tali yang mengikat sorbannya, yang selalu raja-raja Arab itu diikat kepalanya pakai tali itu disebut dengan iqal, akal, tali yang mengikat. Karena hawa nafsu itu tidak terkendali, maka diikat dia dengan akal. Tapi akal itu terlalu kasar, ada yang lebih halus lagi. Perangkat lunak dititipkan Allah bernama hati. Saya yakin kalau akal orang pasti akan kasar sekali. Tapi ketika dia disertai dengan hati, kelembutan yang luar biasa, maka lahirlah karya-karya yang lembut dalam kehidupan seni. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib, kata Allah. Kami hiasi langit dengan bintang gemilang karena mata menikmati. Mata suka sekali melihat langit penuh dengan bintang. Jadi kalau mata perlu keindahan, telinga juga suka mendengar keindahan, maka sesungguhnya hati juga suka dengan keindahan. Maka kita dengar keindahan suara, lantunan sholawat. Tapi ada yang lebih indah daripada itu adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang. Ada yang orang-orang kalau kita bertemu dengan dia, hati kita merasa tenang. Kun ma'allah, bersamalah kamu dengan Allah. Ilam takun ma'allah, kalau kamu belum mampu untuk bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang ketika kau bersama dengan dia, hatimu menjadi dekat kepada Allah. Para alim ulama, para habib, para kiai. Saya sampai hari ini tetap bersilaturahim. Kemarin malam bersilaturahim ke Zawiyah Rawdah Jakarta, kota metropolitan. Tapi masih ada ulama-ulama paku-paku bumi yang disebabkan doa mereka luar biasa. Para habaib banyak sekali di Jakarta, para ulama pewaris para nabi juga banyak. Maka saya selalu menyempatkan diri untuk bersilaturahim. Kenapa? Karena duduk dengan mereka, kita minta doa, barokah, nasihat. Saya tidak ada orang menasehati saya. Bahkan beberapa kali saya sholat Jumat sengaja tidak pakai peci, maksudnya mau mendengarkan nasihat khotib, tapi pengurus tahu, langsung karena ada Ustaz Somad, maka khotib hari ini berubah. Lalu lihat kita mau mendengar nasihat, tapi ternyata masih ada orang-orang yang tanpa dia berikan nasihat dengan lisannya, tapi sesungguhnya hati dia sudah menasihati kita untuk selalu tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaha, asal dari kata nasihat itu adalah artinya menyaring.
Sebagaimana seseorang menyaring madu. Madu itu manis, tapi di dalamnya ada sampah-sampah, ada lilitnya, ada baby anak lebah yang mungkin tercampur, ada juga di situ daun-daun, sarang-sarang. Maka ini mesti disaring. Proses penyaringan madu itu disebut dengan bahasa Arabnya nasihat. Jadi nasihat artinya mengeluarkan sampah sehingga keluarlah madu murni yang luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tidak perlu nasihat, maka sesungguhnya banyak sekali sampah. Saya malam ini tidak memberikan nasihat karena asal muasalnya adalah mau silaturahim. Tapi kemudian disediakan mikrofon dan kita sudah live, maka sepatah dua patah kata Wak Sandi, tidak ada kata yang paling indah kecuali ayat-ayat Al-Quran. Itu yang saya bacakan dari awal tadi. Tidak ada yang lebih menarik kecuali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul la in ijtama'atil ummatu, berkumpul seluruh penduduk bumi, ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memudaratkanmu, mencelakaimu, menimpakan sesuatu terhadapmu, la yadurruka, mereka tidak akan sanggup, illa qad kataballahu alaih, kecuali memang itu sudah tertulis sebagai takdir. Keyakinan itu yang kita pegang. Keyakinan itulah yang membuat saya tidak ragu untuk melangkah bahwa sesungguhnya kalau pesawat yang saya naiki ini jatuh, itu bukan karena sesuatu, tapi karena memang sudah takdir saya. Keyakinan itulah yang membuat Syekh Yusuf Al-Makassari tidak pernah cemas ketika dibawa Belanda sampai ke Cape Town. Keyakinan itu yang tidak pernah membuat takut Tengku Umar ketika melawan Belanda. Saya ketika ceramah di Masjid Raya Aceh Barat, Aceh, lupa Aceh mana itu Bang Sandi. Habis selesai itu kami minum kopi di depan, tertulis gambar besar, gambar Tengku Umar, di samping kata-kata hikmah dia, kalau aku mati maka aku mati syahid, kalau aku hidup besok pagi aku masih bisa minum kopi. Jadi mereka melihat hidup itu simpel aja, nggak terlalu ribet. Jadi sesungguhnya yang membuat hidup ini menjadi ribet, jelimet adalah pikiran kita sendiri. Kalau aku masih diberi Allah Ta'ala hidup, insya Allah masih bisa minum kopi. Seandainya mati syahid. Dan Islam sudah lama mengajarkan itu. Ish kariman, hidup mulia, maupun syahidan, atau mati syahid. Dalam perjalanan dakwah dari kota Jambi ke suatu kawasan terpencil jauh, kami dibawa naik pesawat kecil, muat 4 orang, depan, samping, lalu ada kursi kosong 6 lah. Lalu kemudian sampai di tujuan itu saya tertidur. Sampai di tujuan, teman saya yang di sebelah itu mengatakan, aku jangan kamu tidur, ngomong aja nggak bisa. Kok tadi kok bisa tidur? Gimana perasaan? Saya katakan, aku rasanya seperti naik ayunan buaya saja, cuma talinya nggak nyangkut. Jadi bahwa ketakutan, kecemasan, kengerian itu datang dari pikiran kita, tapi kemudian tapi saya berteorinya, saya ngomongnya, tapi keberanian mengambil keputusan itu ada pada bangsa. Saya di dalam mimbar berceramah menggelegar, tapi ketika sampai pada kenyataan ada satu momen, jangankan untuk ceramah, untuk jumpa Bang Sandi pun takut. Daripada orang lain ngomongin, bagus saya sendiri, Allah ente ngomong aja di airport, jumpa Bang Sandi pun takut. Alhamdulillah malam ini diberikan umur panjang, badan sehat, tidak hanya dengan Bang Sandi, tapi dengan keluarga besar. Maka tidak ada pertemuan yang paling baik kecuali pertemuan yang menyebabkan turunnya rahmat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat ya Allah. Saya kira sebagai pengantar dialog itu yang dapat saya sampaikan Pak Sandi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang pada satu titik ini saya mencari sekali waktu itu Pak Ustadz Abdul Somad. Waktunya itu sekitar Agustus tahun 2018, dan pada saat itu satu Indonesia mencari Ustadz Abdul Somad itu nggak ketemu. Kita sampai cari
tokoh-tokoh terdekatnya aja tidak bisa ketemu Ustaz Abdul Somad, dan apa yang tadi disampaikan bahwa memang akhirnya Ustaz Abdul Somad memutuskan untuk tetap menjadi servant of God dengan fokus berdakwah. Tapi akhirnya itu yang bertukar takdirnya. Mestinya takdirnya calon wakil presiden yang Ustaz Abdul Somad akhirnya terlimpahkan ke saya, dan saya beberapa kali ya melihat ke belakang bahwa memang Allah berkehendak bahwa saya harus mengalami perjalanan, dan pada ujungnya pada tadi surat Ali Imran ayat 35, pada akhir perjuangan saya akhirnya surat Ali Imran ayat 26. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi begitu kisah kita, dan salah satu yang tidak akan pernah saya lupakan adalah pertemuan kita di LAM di Pekanbaru. Di mana di prosesi tepung tahuan tersebut, nasihat-nasihat tersebut ternyata saya masih simpan karena masih relevan. Nah, oleh karena itu mungkin untuk mengawali ini juga ada banyak ibu-ibu, mak-mak mungkin yang melihat tayangan ini, beban biaya hidupnya semakin berat, ongkos listrik, kuota buat anaknya juga bebannya berat. Nah, bagaimana untuk menyemangatinya nih kalau satu sama agar kita tabah dan istiqomah menghadapi pandemi ini, dan mungkin Ustaz Abdul Somad bisa berbagi mungkin beberapa kiat-kiat, nasihat maupun saran sesuai dengan hikayat atau kisah-kisah yang para ulama pernah mengajarkan kita. Demikian. Peristiwa itu terjadi tahun kedua, Bang Sandi. Nama perangnya Perang Badar. Lalu kemudian lokasi Badar itu 150 km dari kota Madinah. Nabi panglima perang. Pada Perang Badar